Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Astuti Puji Lestari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengauditan, yaitu sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Baik sampling statistik maupun sampling non-statistik dapat diterima menurut GAAS. Tetapi yang manapun yang digunakan harus dilakukan dengan benar. Perbandingan sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan untuk pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Sebagian besar konsep sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang dibahas pada bab 15 dapat juga diterapkan bagi sampling pengujian atas rincian saldo. Dalam kedua kasus, auditor ingin membuat kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan berdasarkan sampling. Karena itu, baik resiko sampling maupun non-sampling merupakan hal yang penting bagi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Untuk mengatasi resiko sampling, auditor harus menggunakan metode non-statistik atau statistik atas ketiga jenis pengujian tersebut. Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Misalnya, jenis pengendalian yaitu pengujian pengendalian. Yang diukur adalah keefektifan operasi pengendalian internal. Kemudian, pengujian substantif atas transaksi yang diukur adalah keefektifan pengendalian, kebenaran moneter atas transaksi dalam sistem akuntansi. Selanjutnya, pengujian atas rincian saldo yang diukur adalah apakah jumlah dolar saldo akun mengandung salah saji yang material. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Kemudian untuk mengurangi penilaian resiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Untuk perusahaan publik, guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Tidak seperti pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor jarang menggunakan tingkat keterjadian dalam pengujian atas rincian saldo. Sebaliknya, auditor menggunakan metode sampling yang memberikan hasil dalam dolar. Ada 3 jenis utama metode sampling yang digunakan untuk menghitung salah saji saldo akun dalam dolar yang dibahas pada bab ini, yaitu sampling non-statistik, unit moneter, dan sampling variabel. Sampling non-statistik. Terdapat 14 langkah yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Langkah tersebut yaitu perencanaan sampel yang terdiri dari menyatakan tujuan pengauditan, memutuskan apakah sampling dapat diterapkan, mendefinisikan salah saji, mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, menetapkan resiko,
yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Mengestimasi salah saji dalam populasi, menentukan ukuran sampel awal, kemudian memilih sampel dan melaksanakan sampel. Memilih sampel, melaksanakan prosedur audit. Selanjutnya, mengevaluasi hasil terdiri dari menganalisasi dari sampel ke populasi, kemudian menganalisis salah saji, memutuskan akseptabilitas populasi. Sampling unit moneter. Sampling unit moneter atau MUS sekarang ini merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan ke dalam dolar atau mata uang lain yang sesuai. MUS juga disebut sebagai sampling unit dolar, sampling jumlah moneter kumulatif, dan sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Tanpa memandang metode sampling yang dipilih, auditor harus menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan 1. Memproyeksikan salah saji dari hasil sampling ke populasi. 2. Menentukan kesalahan sampling yang terkait. Ada 4 aspek dalam melakukan hal tersebut dengan menggunakan MUS. 1. Tabel sampling atribut digunakan untuk menghitung hasil. 2. Hasil atribut harus dikonversi ke dalam dolar. 3. Auditor harus membuat asumsi mengenai persentase salah saji setiap item populasi yang mengandung salah saji. 4. Hasil statistik yang diperoleh jika menggunakan MUS disebut sebagai batas salah saji. Sampling unit moneter atau MUS memiliki sedikit fitur yang menarik bagi auditor. 1. MUS secara otomatis akan meningkatkan kemungkinan memilih item dolar yang tinggi dari populasi yang sedang diaudit. 2. MUS dapat mengurangi biaya pelaksanaan pengujian audit karena beberapa item sampel akan diuji sekaligus. MUS sudah diterapkan. MUS menghasilkan kesimpulan statistik dan bukan merupakan kesimpulan statistik. Terdapat 2 kelemahan MUS, yaitu 1. Total batas salah saji yang dihasilkan ketika salah saji ditemukan mungkin terlalu tinggi untuk digunakan oleh auditor. 2. Sulit memilih sampel PPS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Sampling variabel. Sampling variabel seperti MUS adalah metode statistik yang digunakan oleh auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur salah saji dalam suatu saldo. Seperti halnya sampel non-statistik, jika auditor menentukan bahwa jumlah salah saji melampaui jumlah yang dapat ditoleransi, maka mereka akan menolak populasi dan melakukan tindakan penambahan. Beberapa teknik sampling yang akan dibentuk untuk metode kelas umum yang disebut metode
metode sampling variabel, estimasi perbedaan, estimasi rasio, dan estimasi rata-rata per unit. Hal tersebut akan dibahas pada bab berikutnya. Penggunaan metode variabel memiliki banyak kemiripan dengan sampling non-statistik. Ke-14 langkah yang telah kita bahas pada sampling non-statistik harus dilaksanakan pada metode variabel dan sebagian besar tidak jauh berbeda. Beberapa perbedaan antara sampling variabel sampling non-statistik akan dibahas setelah kita membahas distribusi sampling. Sebagai ikhtisar, 3 hal yang membentuk hasil eksperimen pengambil jumlah sampel yang besar dari populasi yang diketahui yaitu 1. Nilai rata-rata dari semua rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. 2. Jenis dari distribusi frekuensi rata-rata sampel adalah distribusi normal. Persentase rata-rata sampel di antara dua nilai distribusi sampling dapat diukur. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.